Guru SD dilaporkan ke polisi karena mencabuli 2 siswinya. Modus perbuatan asusila tersebut dilakukan saat guru lain sedang melakukan kegiatan belajar mengajar. Perbuatan asusila seorang oknum guru mencoreng institusi pendidikan sekolah dasar di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Modusnya saat kondisi sepi karena guru lain sedang mengajar. Oknum guru agama yang sudah berstatus PNS itu meminta 2 siswinya masuk ke ruangan. Di saat itulah para korban yang duduk di kelas 6 SD dicabuli. Kedua korban berusia 12 tahun itu lalu bercerita ke ibunya telah mengalami tindak asusila pada bulan Desember lalu. Orang tua para korban kemudian membuat laporan ke polisi. Aparat pun melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Terlapor masih kita periksa di Polres Tapanuli Utara, status sebagai terlapor. Masih belum kita tetapkan sebagai tersangka karena masih ada saksi-saksi lain yang kita butuhkan untuk mendukung laporan tersebut supaya kita bisa menetapkan statusnya. Kini sang oknum guru berusia 47 tahun tersebut masih menjalani pemeriksaan polisi. Yan Asmara melaporkan dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Astagfirullah, guru yang seharusnya menjadi panutan murid ini malah melakukan aksi tak terpuji yang dapat membuat muridnya trauma. Semoga korban bisa mendapatkan keadilan dan pelaku dihukum seberat-beratnya. Nah, Pak Ustadz, tentunya ini kasus bukan pertama kalinya terjadi dan ini diduga pelakunya adalah guru agama. Boleh minta tanggapannya Pak Ustadz, kenapa kok seringkali orang yang ahli agama begitu misalnya, tapi kok ternyata tidak sesuai perbuatannya dengan profesinya seperti itu? Ya, ini zaman fitnah, zaman yang memprihatinkan ya. Artinya di mana kita itu sangat prihatin terhadap orang-orang yang seharusnya ya menjadi orang tua yang baik, seharusnya menjadi guru yang baik, seharusnya menjadi pemimpin yang baik, teladan yang baik begitu ya. Nah, ini yang kemudian mencoreng ya menjadi aib ya bagi institusi atau bagi identitas tersebut gitu. Nah, karenanya kita itu harus kembali ke akhlak. Jadi memang menurut Allah itu tidak ada yang lebih baik lah dari kita semuanya itu, apakah itu guru agama, apakah ustadz, apakah pejabat, apakah presiden, semua tidak ada yang lebih baik dari mahasiswanya, dari jamaahnya, dari semuanya. Tapi yang lebih baik itu inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah tuh yang terbaik itu di sisi Allah tuh yang taat melaksanakan perintah Allah. Nah, karenanya banyak sekali sekarang yang yang menggunakan ya dalam tanda petik identitas-identitas yang seharusnya diteladani, yang seharusnya dihormati, tetapi justru di situ dia menggunakan itu sebagai pelampiasan syahwat, pelampiasan nafsu, ya, kekuasaan dan lain-lain. Dan inilah yang kita tentu prihatin sekali ya. Jadi jangan sampai ada kesempatan untuk ini. Mungkin kita harus membuat sebuah sistem preventif, tindakan preventif ya, pencegahan artinya agar supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini ya, baik apakah itu mau guru apapun itu, yang penting tidak ada, apakah itu guru atau penjaga sekolah atau siapapun tidak bisa melakukan itu. Dan ini yang harus sekolah-sekolah itu mulai membuat sistem-sistem yang untuk melakukan tindakan-tindakan preventif terhadap itu. Ya, baik Pak Ustadz, kita kan sebagai orang tua memang mendidik anak ke sekolah adalah ingin menjadi sesuai apa yang kita harapkan begitu, tapi ya di luar sana banyak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, kita sebagai orang tua, kira-kira wejangan terbaik apa yang harus disampaikan kepada anak-anak agar mereka ini bisa menjaga diri sebaik-baiknya, Pak Ustadz? Banyak hal ya. Saya sendiri di rumah tentu memberitakan atau menuntun anak-anak kalau sudah ada orang yang kemudian memegang atau berkehendak atau cenderung ya untuk memegang beberapa hal yang tidak boleh ya, seperti alat vital, seperti bokong dan lain-lain, dan itu harus berhati-hati ya. Kemudian saya juga menyampaikannya juga dengan hati-hati juga gitu ya. Kemudian tidak boleh masuk ke ruangan walaupun hanya berduaan dengan orang yang lebih besar dan lain-lain. Ini kita berikan pemahaman kepada anak-anak kecil itu, tetapi tidak secara serius duduk berdua gitu, tidak, tetapi dalam sisipan-sisipan ketika kita ngobrol dan lain-lain. Nah, itu
kita cari cara ya memberikan edukasi sedini mungkin untuk anak-anak kita ya. Dan kita juga harus berhati-hati memilih ya lingkungannya, memilih sekolahnya, memilih segala sesuatunya, karena memang ya inilah saat ini ya, zaman kita saat ini yang penuh dengan predator dan lain-lain. Nah, tetapi tentu di luar itu semuanya kita harus iringi dengan doa, lindungi anak-anak kita selalu dengan doa-doa, dengan kesolehan, dengan segala sesuatu yang insya Allah akan melindungi anak-anak kita dari mara bahaya dan bala bencana, insya Allah. Baik, pertanyaan terakhir untuk kasus ini Pak Ustadz, apa saja kedudukan seorang guru dalam Islam? Wah, kalau kedudukan guru dalam Islam ya, seorang ustadz itu ini dimuliakan sekali, ya sangat dimuliakan. Warasatul Anbiya artinya pewaris para nabi. Nah, karenanya pewaris para nabi itu bukan teknis, tetapi akhlak. Jadi bukan hanya teknisnya saja, bukan kedalaman ilmunya saja, tetapi juga keindahan akhlaknya sebagaimana Rasulullah SAW. Karenanya guru-guru itu banyak sekali ya disebutkan sebagai murabbi ya. Bagaimana murabbi itu merawat, menenangkan, membimbing, menuntun, mencontohkan gitu ya. Sebagai pengganti orang tua yang sangat mengasihi dia, bahkan lebih penting lagi ya, kalau kita tegaskan dalam hadis itu disebutkan man lam yakun lahu syaikhun fa syaikhuhu asyaiton. Jadi barang siapa yang tidak memiliki guru maka gurunya adalah syaitan. Wah, itu kan ditegaskan betul kalau belajar Al-Qur'an, belajar agama itu harus punya guru. Kalau enggak gurunya adalah setan gitu. Nah, inilah kedudukan, jadi betul-betul dimuliakan. Tetapi tentu guru yang kedalaman ilmunya bersanad ke Rasulullah SAW, juga keindahan akhlaknya terasa oleh kita semuanya. Baik, kita lanjutkan lagi.